Hop, 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 hop. Yang mana dulu sih yang harus dilatih? Wah, hai kids, kakak minta maaf ya, karena kakak sedang panik. Karena kejuaraan lari akan sebentar lagi nih, dan kakak harus berlatih lebih keras. Tenang, tenang, tenang. Sebentar. Kakak harus tenang dulu. Oke, kakak sudah tenang. Dan kakak ingat yang terpenting, lakukan latihan dengan komitmen. Yaitu membuat rencana dan mempraktekannya. Oke, kakak akan susun apa yang harus kakak lakukan terlebih dahulu. Lari di tempat, squat, jumping jack, squat, lari di tempat. Aduh, oke. Kalau begitu lebih baik kita lihat dulu ya cerita yang luar biasa hari ini. Mungkin ada tips untuk kakak menjadi tidak panik. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Let's praise Him. Come on. Your plans for me are good. You hold my future. All the time, you're the mountain mover. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again, you're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do. Trust your every word, 'cause I believe that you're working for my good. Yes, you're committed. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again, you're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. You are my hope, you are my future, you are the mountain mover, you are faithful. You are my hope, you are my future, you are the mountain mover, you are faithful. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. Kids, latihan ini membuat kakak benci untuk melakukannya sebenarnya. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Nah, kakak ingat tuh ayatnya di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Luar biasa banget ya. Kalau begitu kakak mau lakukan latihan ini untuk Tuhan. Dan mau memberikan yang terbaik juga ya. Oh iya, hari ini kita juga mau mengembalikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Mari kita lakukan ini dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalian siap memberi? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua. Hari ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau, dan kami mau melakukannya dengan sukacita tanpa paksaan, dan kami melakukan untuk Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, kids. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Siapkan hati dan sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang kedahsyatan Engkau. Berkati kami, berikan kami hati yang lemah lembut, biarlah Tuhan hadir di tengah kami dan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Alkitab terdiri dari 66 kitab sejarah, cerita, surat, dan puisi yang saling berhubungan dan membentuk satu cerita lengkap tentang bagaimana Allah menciptakan, mengasihi, dan menyelamatkan kita. Saat ini kita mempelajari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita menemukan orang-orang yang bertemu Allah dan hidupnya diubahkan. Sekarang kita akan membahas cerita Alkitab yang luar biasa dari kitab Lukas 11 ayat 1-5. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Yesus. Apa makanan favoritnya? Apa permainan yang sering ia mainkan saat ia kecil? Berapa banyak saudara yang ia punya? Tapi ada satu hal yang kita ketahui. Yesus senang berbicara kepada Allah Bapanya. Bahkan Yesus menjadikan doa sebuah kebiasaan. Ia tidur lebih awal agar bisa menghabiskan waktu dengan Allah sebelum orang lain datang. Para murid tahu betapa pentingnya doa bagi Yesus. Mereka punya banyak pertanyaan tentang doa. Kapan seharusnya saya berdoa? Kata-kata seperti apa yang bisa saya gunakan? Saya tidak bisa berbicara kepada seseorang yang tidak dapat saya lihat. Suatu hari saat Yesus selesai berdoa seperti biasanya, seorang murid bertanya kepadanya, "Guru, ajarlah kami untuk berdoa." Yesus tidak marah pada murid-muridnya karena tidak mengerti cara berdoa. Dia juga tidak memberikan sekumpulan kata rumit kepada mereka. Ketika Anda berdoa, Anda harus menggunakan kata-kata yang rumit seperti ini. Dan Yesus tidak menyuruh mereka untuk berdoa selama 5 jam sehari. Kamu harus berdoa pukul 6.41 sampai 11.07 dengan istirahat 1 menit pada pukul 9.22 untuk minum air. Wow. Sebaliknya, Yesus memberikan contoh sederhana kepada murid-muridnya. Apabila kamu berdoa, katakanlah, "Bapa, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Oke, baiklah. Doa itu sederhana dan mudah dimengerti. Apakah artinya kita harus menghafalkan doa itu dan mengucapkannya setiap hari? Sebenarnya itu ide yang bagus, tapi Allah lebih suka ketika kita kreatif dan membuat doa kita sendiri. Mari kita coba. Bapa, dikuduskanlah namamu. Karena Yesus, kita semua dapat memanggil Allah Bapa. Ia adalah Bapa yang terbaik di seluruh dunia dan tidak ada yang sepertinya. Datanglah kerajaanmu. Doa bukan berarti menyuruh Allah melakukan keinginan kita. Allah adalah raja dan pencipta semua orang. Kita membawa kerajaannya saat kita membagikan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Kita punya roti tawar, roti gandum, roti kacang, roti bebas gluten, roti kaserol, dan tortilla. Sebenarnya bagian doa ini tidak hanya berbicara tentang roti dan makanan saja, tapi meminta kepada Allah untuk mencukupi segala kebutuhan kita, termasuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, hubungan dengan orang lain, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan semua hal yang perlu kita perbarui setiap hari. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tidak ada satu hari di mana kita tidak berbuat salah. Kamu marah pada adik, kamu ikut tertawa saat orang lain mengganggu, kamu mencuri kue. Penting untuk memulai yang baru setiap hari, untuk meminta maaf dan mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus tahu setiap hari kamu akan menghadapi banyak pencobaan yang berat. Mungkin aku dicobai untuk tidak menunjukkan kasih kepada orang lain. Ketika hal itu terjadi, kamu dapat menggunakan kekuatan Allah untuk melewati pencobaan itu. Ada banyak hal yang terkandung dalam doa yang sederhana itu. Tapi kamu dapat mencari waktu untuk bersaat teduh dan menyusun kata-katamu sendiri. Mungkin doamu akan seperti ini. Allah Bapa, tidak ada yang seperti Engkau. Bantu kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada sesama kami. Berikanlah kami semua yang kami butuhkan hari ini. Ampuni semua kesalahan yang pernah kuperbuat dan bantu aku untuk memaafkan orang lain. Berikanlah aku kekuatan-Mu agar aku tidak melakukan hal yang akan menyakiti Engkau dan orang lain hari ini. Di dalam nama-Mu, amin.
Kamu dapat menggunakan doa Yesus untuk berdoa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Meskipun kamu berdoa 20 detik atau 20 menit, kamu buat Allah senang karena kamu sedang membangun hubungan dengannya. Wah, luar biasa banget cerita Alkitab tadi ya kids. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dalam keadaan apapun. Dan kalau kita tidak bisa berdoa, Tuhan bahkan memberikan contoh doa yang simple banget yang ada di doa Bapa kami. Kalian bisa lihat di kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Dengan berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan kita akan menjadi lebih tenang. Dalam doa kita juga boleh sambil memuji Tuhan loh dan berterima kasih karena Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi hal yang perlu diingat hari ini adalah practice praying to God. Kita bisa berdoa dimanapun, kapanpun, dan berdoa tentang apapun juga. Bahkan katakanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan menolongmu. Aha, kakak tahu nih apa yang harus kakak lakukan sekarang. Yaitu berdoa. Ayo kids, mari kita berlatih untuk berdoa setiap saat kepada Tuhan. Kakak mau berdoa dulu ya, sambil nanti habis itu kakak mau latihan juga. Bye-bye.